Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatuna fid din yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat hidayah untuk mengkaji dan menimba ilmu. Dengan harapan kita Allah menambah ilmu kita dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa Rasulullah setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa Rasulullah setiap pagi, beliau memulai doanya dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini akan mampu mengarahkan kita menuju jalan sirat al-mustaqim. Ilmu yang bermanfaat ini akan membawa kita kepada al-amilin, orang-orang yang beramal di dalam agama ini. Doa Rasulullah dimulai dengan ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu inilah maka kehidupan kita akan menjadi baik, jalan akan terang, jalan ke surga pun akan mudah dengan ilmu tadi. Kemudian salat dan salam curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita yang merupakan uswah hasanah, contoh dan tauladan dalam kehidupan kita ini. Kita insyaallah akan bersamanya nanti di akhirat tak kala kita mencintainya, sebagaimana Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang itu nanti dia bersama orang yang ia cintai. Siapa yang ia cintai? Yang kalau yang ia cintai itu Rasulullah, para sahabat, orang-orang saleh, maka insyaallah nanti kelak mereka akan bersama orang yang dicintai tersebut. Kalau yang dicintai itu adalah orang-orang kufar, para mubtadi'in, ahli bid'ah, maka kelak mereka akan berkumpul dengan orang tersebut. Ikhwatan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah taala dengan waktu yang ada terbatas, kita akan mengkaji syarah hadis Ibnu Abbas, hadis
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi mencantumkannya pada bab al-muraqabah, bab tentang al-muraqabah, menjaga diri. Nanti bisa kita lihat dalam Riyadhus Shalihin. Ini merupakan hadis yang ke-62 dari kitab beliau. Sedangkan pada bab muraqabah dia merupakan hadis yang ketiga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurru bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, meridai keduanya. Qala, dia berkata, adalah aku di belakang Nabi Muhammad SAW pada suatu hari. Lalu ia berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, sungguhnya aku mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahak, engkau akan mendapatkan dia berada di hadapan engkau. Idza sa'alta, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, jika engkau mohon pertolongan, maka mohon pertolonglah kepada Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata, bahwa umat ini, law ijtama'at, kalau sekiranya ia berkumpul, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepada engkau dalam hal sesuatu, lan yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah tetapkan untuk engkau. Wa in jatama'u, jika mereka umat ini berkumpul, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memudaratkan engkau, menimbulkan kemudaratan pada engkau terhadap sesuatu, lam yadurruka, maka mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepada engkau, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allah alaik, yang telah Allah tetapkan atas engkau. Rufi'atil aklam, sudah diangkat aklam, pena itu. Wajaffatis suhuf, dan telah kering, ya, suhuf, lembaran-lembaran. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis hasanun sahih. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah merupakan satu sifatul mukminin, sifat orang-orang mukmin, di mana sifat ini akan membawanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah dalam gerak-geriknya, maka akan timbul rasa takutnya kepada Allah, akan timbul rasa hati-hatinya di dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai sifat muraqabah ini, dimanapun ia berada, di lingkungan manapun ia berada, maka dia
selalu merasa diawasi oleh Allah. Meskipun dia dalam keadaan sendiri, tidak ada teman, meskipun dia dalam keadaan ramai, maka tetap dia merasa diawasi oleh Allah. Banyak orang yang ketika dia beramai-ramai bersama teman-temannya yang bisa mengingatkannya, dia bisa takut kepada Allah, dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak pula orang yang dikala dia beramai-ramai dia bisa bertakwa kepada Allah, dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ketika dia sudah jauh dari teman-temannya, sudah jauh sendirian, dia kurang lagi merasa diawasi oleh Allah, karena tidak ada yang mengingatkannya, karena lemahnya imannya. Oleh karena itu seorang muslim mesti memiliki sifat muraqabah ini, baik dia ketika dalam keadaan ramai atau dalam keadaan sendiri. Maka sifat ini mesti dia tanamkan dalam dirinya. Begitu pentingnya muraqabah ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab muraqabah masih dalam awal-awal kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau meletakkan bab al-muraqabah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setelah meletakkan kitab bab ikhlas, karena ini menunjukkan pentingnya. Biasanya para ulama dalam meletakkan bab-bab dalam kitabnya ada yang memperhatikan skala prioritas. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diletakkan yang pertama bab al-ikhlas, bab ikhlas, karena ikhlas ini merupakan satu perkara yang sangat penting, prioritas. Kemudian bab al-muraqabah. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita coba membacakan syarahan yang disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dari hadis yang mulia ini. Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu khalfan nabi, adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi. Faqal, lalu ia berkata, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Beberapa kalimat. Ibnu Abbas ketika itu masih usia kecil, sekitar perkiraan 15 tahun, di mana beliau berada di belakang Nabi Muhammad SAW berbonceng. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku mengajarkan kalian beberapa kalimat. Para ahli pendidikan, ahli tarbiyah, sini beliau menggali adanya kalimat inni u'allimuka kalimat, sungguhnya aku mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat, bahwa Rasulullah itu sangat tahu dengan kondisi kepada siapa dia mengajarkan ilmu. Hanya beberapa kalimat, beberapa kalimat saja. Jadi kalau sekiranya antum jadi guru, nggak usah panjang-panjang dalam pembahasan, nggak usah terlalu detail. Apalagi kalau gurunya masih guru tingkat dasar. Beberapa kalimat ini bisa dipahami, mudah dipahami, dan bisa dihafalkan. Karena usianya masih kecil,
Maka beberapa kalimat ini mudah untuk diamalkannya, mudah untuk dipahamkan kepadanya. Apa kalimat itu? Ihfazillaha yahfazka. Walaupun hadis ini sering kita dengar, tapi tatkala kita baca lagi, kemudian kita pahami lagi, baca lagi, pahami, maka semakin terasa dalam makna hadis yang mulia ini. Karena ini hadis ini kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari, dalam mengamalkan ajaran agama ini. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat yang singkat, padat. Sekarang kan ceramahnya bukan main panjangnya, khutbahnya bukan main panjangnya, tapi isinya entah kemana-mana, menerawang saja isinya. Tidak ada sedikit sekali misal untuk diambil ibrah, tapi kalimat ini ihfazillah yahfazka, kalimat yang singkat. Wajar Nabi itu ya bahasanya dikatakan oleh para ulama jawami'ul kalim. Siapa tahu apa itu jawami'ul kalim? Nah, singkat, padat. Jawami' jamak dari jami', al kalim jamak dari kalimah, ya, jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, padat, dan mudah untuk dipahami dan bermakna yang dalam. Maknanya sangat dalam sekali. Ihfazillaha yahfaz, jagalah Allah, insya Allah akan menjaga engkau. Bagaimana menjaga Allah? Apakah mungkin kita bisa menjaga Allah? Mesti kita pahami makna hadis ini dengan melihat penjelasan-penjelasan dari para ulama. Kalau nanti ya kita baca saja ya terjemahan satu hadis, kemudian tidak ada syarahnya di situ, maka dikhawatirkan kita akan keliru dan salah dalam memahaminya. Allah dijaga, berarti Allah itu lemah gitu. Kalau Allah jadi jaga, jagalah Allah, makanya kayak anak-anak saja gitu. Ihfazillah, jagalah Allah. Di sini ada yang disembunyikan, mahzuf, ya, kalimat yang terhapus. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sastranya cukup besar, ya. Dalam Al-Quran juga ada is'alil qaryah, tanya kepada kampung itu. Is'alil qaryah. Nah, mungkin kita bertanya kepada kampung, tapi is'al ahlal qaryah, ya, tanyalah kepada penduduk kampung tersebut. Yang dijaga di sini apa? Jagalah Allah, yaitu jagalah syariatnya, menjaga syariat Allah, menjaga agamanya, din. Melebihi penjagaan kita terhadap harta kita, terhadap barang-barang kita. Kalau kita sekarang kita melihat orang dengan barang yang dimilikinya, barang kesayang dimilikinya, betul-betul dijaganya, betul-betul dirawat. Rumahnya ketika ya takut dimasuki maling, dijaganya, yaitu dengan menggemboknya, kan kunci ganda lagi, tambah lagi karena begitu takutnya, begitu khawatirnya, tambah satpam, ya, untuk menjaga rumahnya. Bagaimana tidak dimasuki oleh maling. Nah, seorang muslim dalam menjaga syariat, menjaga agama Allah, melebihi penjagaannya daripada penjagaan dunia. Kan penjagaan dunia ini
Jagalah syariatnya, jagalah agamanya. Bagaimana menjaga agama dan syariat tadi? Bi an tamtathilu li awamirihi, yaitu dengan mentaati perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanibu nawahihi, dan dengan menjauhi larangan-larangnya. Ini bentuk penjagaan terhadap syariat Allah, yaitu mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangnya. Taati perintahnya dan jauhi larang-larangnya. Wa kadzalika, demikian juga bentuk penjagaan yang lain, yaitu mempelajari din agama ini. Untuk menghadiri pengajian ini, menuntut ilmu, ya, ini tak lain atau bukan untuk menjaga agama kita. Dengan pengetahuan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita miliki, akhirnya kita kenal yang sunnah dengan yang bid'ah, yang hak dengan yang batil, maka terjaga tadi. Kita melihat banyak di antara kaum muslimin, ya, karena tidak ada ilmunya, agamanya tidak terjaga, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak terjaga agamanya. Maka talabul ilmi adalah salah satu bentuk penjagaan terhadap din, terhadap agama. Dengan adanya para penuntut ilmu, kemudian penuntut ilmu ini yang mengamalkan untuk dirinya, keluarganya, maka terjagalah syariat. Apalagi tambah lagi penuntut ilmu yang berusaha untuk mendalami lebih dalam lagi dan berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain, terjagalah agama ini. Tidak ada, ya, penuntut ilmu, ya, tidak ada para ulama, maka tentu din ini tidak terjaga. Apabila kebodohan merajalela, maka din agama ini semakin tidak terjaga. Meskipun din itu ada, tetapi pelaksanaan tidak lagi sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mempelajari, ya, din meliputi ibadah. Mempelajari agama ini meliputi ibadah-ibadah yang engkau laksanakan, yang dilaksanakan sehari-hari. Ini untuk menjaga agama kita. Menjaga agama, mempelajari muamalah, jual beli. Muamalah itu ada dua bentuknya. Muamalah maliyah, harta, kemudian muamalah syakhsiyah dengan orang lain, yaitu az-zawaj, pernikahan. Itu muamalah juga. Ini masalah pernikahan termasuk juga babnya muamalah. Ini wajib kita, ya, pelajari. Menyangkut muamalah, menyangkut masalah muamalah harta, yang terkait dengan harta, muamalah yang terkait dengan, ya, syakhsiyah. Di antaranya adalah az-zawaj, pernikahan. Ikhwatan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada penjagaan. Ya. Jadi kita jelaskan lagi hadis ini, ifal jagalah Allah, bukan berarti maknanya, tidaklah maknanya Allah itu butuh kepada penjagaan. Maksud daripada hadis ini adalah menjaga din dan syariatnya. Kenapa? Sebagaimana yang telah Allah katakan dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Jika kamu menolong
agama Allah akan menolong kamu. Makna dari ayat ini bukan menolong zat Allah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ganiyun. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada bantuan kita. Allah maha kaya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum." Hal demikian itu kalau Allah menghendaki tentu pasti Allah akan tolong dari mereka. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ayat ini tak kala kita praktekkan, fa insyaallah akan kita dapatkan sini. Orang-orang yang mengamalkan agama Allah ini, Allah akan bantu. Maka kita melihat, ya, masyarakat kita di pasar, ya, di tempat-tempat tertentu, hidup mereka sudah miskin, ya, secara harta mereka sudah miskin, ditambah lagi secara ilmu mereka miskin, ditambah lagi secara ibadah mereka miskin. Kita seorang muslim mungkin bisa miskin secara harta, namun jangan miskin secara ilmu, miskin secara amaliyah, secara ibadah. Kalau sekiranya kita miskin dalam hal harta, kemudian dalam hal ketaatan kita kepada Allah miskin juga, ya jelas Allah tidak akan membantu kita. Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah ada yang miskin, susah hidupnya, tapi mereka tidak memperhatikan penjagaan terhadap agamanya. Maka semakin hari hidupnya semakin murat-marit, semakin susah, utang sana utang sini, ya, utang lagi rentenir untuk menawarkan jasa, semakin susah aja. Kenapa? Karena tidak menjaga agama Allah, tidak melaksanakan syariat Allah ini, tidak mau menambah bekalnya, tidak mau menambah ilmunya. Ihfazillaha yahfazka, jumlatun tadullu ala anna al-insan kullama hafiza dinallah hafizahullah. Ini kalimat yang menunjukkan apabila manusia, setiap kali manusia menjaga, ya, agama Allah, maka Allah pun akan menjaganya. Setiap kali apabila manusia itu menjaga agama Allah, Allah akan menjaganya. Menjaganya dalam hal apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Hafizahu fi badanihi, menjaga pada badannya, fisiknya yang sehat, yang kuat. Ketika dia mengamalkan perintah Allah, mentaati Allah, mentaati syariat Allah, Allah akan jaga badannya, fisiknya. Kita melihat orang-orang yang mengamalkan agama, ya, itu kebanyakan mereka umurnya panjang, kemudian kebanyakan fisiknya kuat. Tapi orang yang tidak mengamalkan syariat Allah ini dengan benar, ya, maka fisiknya banyak yang lemah. Kenapa demikian? Orang yang menjaga agama ini mentalnya kuat. Ketika mentalnya kuat, fisiknya juga akan kuat, karena dia menjaga aturan-aturan Allah, aturan makan, aturan minum, ya. Ini yang jaganya. Kan Allah, ayolah, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ketika dia tahu bahwa makan dan minum itu tidak boleh berlebihan, berarti dia telah menjaga perintah Allah. Akhirnya efeknya adalah fisiknya menjadi kuat. Ini kan tidak kita, ya, mumpung selera kita masih namuah, ya, mau
makan aja semuanya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menjaga agama Allah. Masalah kesehatan juga masalah yang terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu wasrabu wala tusrif. Makanlah kalian dan minumlah, jangan berlebihan. Ini satu bentuk penjagaan. Jadi Allah akan menjaga badan. Setiap manusia menjaga Allah, menjaga agama Allah, Allah akan jaga badannya, Allah akan jaga fisiknya. Kita bisa melihat ya dalam menjaga badan ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa merokok itu dilarang dalam agama. Coba antum ya adakan lomba pacu lari. Satu orang perokok, walaupun badan orang perokok ini ya besar, yang satu orang yang tidak perokok. Adakan pacu lari. Mana yang kuat? Tentu kuat orang yang tidak perokok. Orang merokok jelas tidak akan kuat, akan bertahan dia. Merokok sudah dilarang dalam agama kita. Yang melarang itu adalah bahayanya, kaidah-kaidah yang ada dalam yang ditimbulkan oleh rokok tadi. Memang tidak ada dalil yang melarang merokok, ini tidak ada ya. Wala tudakhinu, tak ada. Jangan Anda mengisap ya. Nggak ada dalil, nggak akan ketemu. Tapi Islam melarang sesuatu yang membinasakan diri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan diri engkau ke lembah kebinasaan. La darara wala dira. Ini merupakan satu kaidah umum. Kaidah umum. Apa saja yang membahayakan, yang memudaratkan dilarang dalam agama. Di sini kias tadi dikiaskan bahwa merokok merupakan satu hal yang membahayakan, maka itu dilarang. Wa hafizahu fi malihi, penjagaan Allah berikutnya apa? Allah akan jaga dalam hartanya. Dalam kaitan dengan harta yang kita miliki, ketika kita menjaga agama Allah, ketika kita menjaga syariat Allah, maka harta kita pun akan dijaga oleh Allah. Tidak hilang begitu saja hartanya. Di samping ya kita tetap melaksanakan sesuatu yang sifatnya ya adalah usaha ya. Contohnya saja rumah dikunci ya. Seperti masuk maling dikunci. Bukan berarti di sini maksudnya ya kalau memang Allah menjaga walaupun rumah kita tidak kita kunci rumah kita ya kan dijaga oleh Allah. Nah, bukan itu. Tetap di sini adalah mencari sebab-sebab yang dibenarkan. Habis itu baru kita bertawakal kepada Allah. Menjaga harta. Allah akan menjaga harta kita. Hartanya terpelihara, terjaga. Samping itu juga orang yang menjaga agama Allah ini terkait dengan hartanya itu pun tidak dipoya-poyakannya. Ini kan bentuk penjagaannya. Banyak orang punya harta tapi hartanya itu habis tidak menentu saja. Habis poya-poya saja. Atau habis membeli sesuatu yang tidak berfaedah. Ini termasuk ya kaitnya harta yang tidak terjaga. Bagi orang yang mendapatkan harta sedikit tetapi harta itu fihi al-barakah, dalamnya ada keberkahan, ini berarti harta yang terjaga, harta yang terpelihara, terjaga. Dalam harta yang dapatkannya itu terdapat manfaat yang banyak. Jadi yang dikatakan dengan berkah itu apa? Fihi khairun katsir, dalamnya ada kebaikan yang banyak. Itu harta yang berkah. Sementara harta yang tidak berkah, harta yang tidak memberikan manfaat yang banyak, meskipun dia banyak, meskipun jumlah harta itu banyak, tetapi manfaat yang kita rasakan tidak banyak, hanya habis dalam perkara yang tidak berguna.
Wa ahlihi, termasuk juga yang Allah jaga di sini apa? Keluarganya. Allah akan jaga keluarganya. Wa fi dinihi, juga Allah akan menjaga dinnya, agamanya. Penjagaan kepada agama ini merupakan penjagaan yang sangat penting. Ketika Allah menjaga agama kita, Allah akan pelihara kita, ya, hindarkan kita dari dosa, maksiat, bid'ah, kesyirikan, atau hal-hal yang akan membinasakan kita. Ketika Allah selamatkan kita dari kesesatan, ya, kebatilan, ini berarti Allah menjaga kita. Alhamdulillah bahwa antum, ya, hadir di majelis ini, majelis ilmu ini adalah penjagaan dari Allah. Penjagaan yang Allah berikan, yaitu kecintaan kepada majelis ilmu yang tidak diberikan kepada, ya, sembarang orang, kecuali kepada orang-orang yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan petunjuk. Ini semua wajib kita syukuri penjagaan yang Allah berikan. Li'annal insan, sungguhnya manusia itu kullama ihtada zadallahu huda. Manusia itu setiap kali bertambah petunjuk kepadanya, setiap kali dia menambah petunjuk, maka Allah akan menambah kepadanya al-huda, hidayah. Setiap kali dia menuntut ilmu, menambah ilmunya, Allah akan tambah hidayah tadi. Semakin dia menambah ilmunya, maka akan semakin Allah berikan hidayah. Tentu sebaliknya, ketika manusia itu semakin kurang dia dalam memperoleh ilmu, maka hidayah itu juga akan berkurang dan ilmunya tidak akan bertambah. Bertambahnya ilmu ini dengan at-ta'allum, dengan kita belajar. Di samping itu, penambahan ilmu ini juga karena taufik dari Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga doa yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbi zidni ilman, tambahilah ilmu. Kenapa tidak ada tambah harta? Kenapa tidak ada satu riwayat hadis pun atau satu doa Nabi, Rabbi zidni malan, tambahlah harta? Ini keistimewaan ilmu, ya. Istimewaan ilmu. Karena harta itu bisa siapa saja bisa mendapatkan harta. Ya, orang yang, ya, kufur juga bisa mendapatkan harta. Orang yang jauh dari ajaran Allah juga bisa mendapatkan harta kalau dia giat bekerja. Tapi ilmu, khususnya ilmu asy-syar'i ini, adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap orang diberikan ilmu. Tidak setiap orang diberikan kecintaan terhadap al-ilmu ini. Dia adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang meraih petunjuk, Allah akan tambah petunjuk itu, hidayah itu, dan Allah datangkan kepada mereka ketakwaan mereka. Kullama dhalla wal iyaz billah fa innahu yazdadu dhalalan. Setiap kali manusia itu, ya, sesat, bertambah kesesatannya. Setiap kali manusia itu mencari jalan kesesatan, maka bertambah pula sesatnya. Setiap kali kita menambah petunjuk, ya, menimba ilmu yang ilmu syar'i ini, maka akan semakin bertambah hidayah yang kita dapatkan. Rutinnya antum datang ke majelis ini, maka akan memperkuat, ya, pondasi kita. Semakin jarang orang menambah ilmu, mendengarkan ilmu, maka akan semakin lemah pondasinya, akan semakin lemah petunjuk, bahkan bisa nanti akan putur, ya, meninggalkan. Bila seorang muslim lari dari, ya, menambah ilmu, maka lama-lama dia akan lari dari agama ini. Karena ilmu itu akan mengingatkan dia.
Dalam hadis ya, fa innahu, tadi kita katakan setiap kali manusia sesat maka akan bertambah kesesatannya. Dalam hadis dikatakan innal insana idza aznaba shara fi qalbihi nuqtata sauda fa in taba muhiyat. Sungguhnya manusia ketika dia melakukan perbuatan dosa, satu dosa, maka jadilah dalam hatinya itu satu titik hitam, bintik hitam yang melekat. Ya, fa in taba, kalau ia bertobat, muhiyat, dihapus titik hitam tadi. Jadi ketika kita melakukan satu dosa, bertambah titik hitam dalam hati kita. Kemudian kita bertobat kepada Allah, maka titik hitam itu dihapus. Makin banyak orang melakukan perbuatan dosa, maka titik hitam itu bertambah, bahkan akhirnya hatinya semakin tertutup. Kalau sudah tertutup, susah untuk menerima kebenaran. Jadi ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, insyaallah akan menjagamu, yaitu Allah akan menjaga kita dalam badan kita, menjaga harta, keluarga, dan menjaga agama. Idzan yahfazaka fi dinika, oleh karena itu Allah akan menjaga engkau dalam agama engkau, fi badalika, dalam harta engkau dan harta dan keluarga. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan dia tujahak, berada di hadapan engkau. Tajidhu tujahak, tajidhu amamak, engkau akan mendapatkan dia bahwa dia berada di hadapan engkau. Jagalah Allah dengan menjaga syariatnya dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka engkau akan mendapatkan ya Allah itu berada di hadapan engkau, ya, menolong, membantu, menunjukkan jalan ya kebenaran. Nah, ini tadi kita katakan bahwa ketika kita menjaga agama Allah ini, Allah akan tolong kita, Allah akan bantu, Allah akan jaga. Allah juga tidak akan menyanyiakan usaha kita dari penjagaan kita terhadap syariat Allah ini. Kemudian kelanjutan daripada hadis tadi, wa idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Allah akan, tadi kita katakan, jadi katakan dalam hadis ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Kemudian Nabi melanjutkan nasihatnya kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jadikan Allah itu ya tempat kita untuk bermohon, untuk meminta. As-su'al, berdoa. Kita berdoa kepada Allah, karena kita ini adalah butuh kepada bantuan Allah, bahwa manusia ini adalah makhluk yang fakir, yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini dhaif, lemah. Dia mendapatkan sesuatu ya, kebaikan yang dirasakannya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Syekh mengatakan kepada kita, la ta'tamid ala ahadin makhluk. Jangan kita bersandar ya, menumpangkan penyandaran diri kita kepada makhluk, kepada manusia. Bahwa kalau ndak jinyo ndak hidup gitu. Kalau bukan ia menolong saya, ndak hidup saya. Akhirnya apapun dilakukannya untuk orang tersebut. Kalau ndak ini kerja saya, ndak hidup saya. Akhirnya berbagai cara dilakukannya. Kenapa? Karena ketergantungan kepada makhluk. Memang kalau kita sangat tergantung kepada manusia,
Kalau sangat tergantung, di sinilah ya kita akan diperbudak oleh manusia itu. Tergantungan kita hanya pada Allah. Manusia karena ketergantungan kepada manusia, kepada makhluk, mau melakukan perbuatan yang haram. Ya. Contohnya dalam mencari pekerjaan. Karena ingin mendapatkan pekerjaan itu, kalau tidak ada bantuan si fulan, kemudian tidak ada sogok menyogok, maka dia tidak akan bisa. Tergantung kepada makhluk akan menyebabkan kita diperbudak oleh makhluk tersebut. Maka ketergantungan kita hanya pada Allah. Makhluk ya, manusia hanya sifatnya membantu. Dan jangan sampai kita ketergantung kepada manusia itu. Bila kita tergantung kepada manusia, kita akan katakan tadi, kita akan diperbudak oleh manusia, oleh makhluk itu. Makanya idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dalam hal-hal yang itu urusan Allah, ini maksudnya adalah meminta, bermohon, minta tolong itu dalam hal-hal urusan yang itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Masalah rezeki, hanya kepada Allah kita memohon rezeki tadi dengan melakukan sebab meraih rezeki. Masalah jodoh, ya, ada mungkin dari kita sudah lama ya tidak juga dapat jodoh, lakukan usaha secara kauniyah, ya, secara alamiah, secara perintah, namun hasilnya adalah datang dari Allah. Allah yang menentukan. Karena banyak kita melihat sekarang ini orang ya, para generasi muda yang berpacaran, begitu akrabnya dia dengan pacarnya itu, ya, dekatnya dia, seolah kadang-kadang tidak bisa dipisahkan. Rupanya bukan itu jodohnya. Jodohnya orang yang tidak dikenalnya sama sekali, tak kenalnya, padahal dia sudah dekat sekali, ya, tidak bisa dipisahkan. Tapi karena jodoh ini urusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bukan itu jodohnya. Sementara dia beranggapan bahwa berpacaran itu merupakan sarana untuk mendapatkan jodoh. Ternyata tidak. Bahkan orang yang mau ya ijab dan kabul pun, mau ijab dan kabul, ternyata tidak jadi dia nikah. Kenapa? Karena itu bukan jodohnya, ada penghalangnya. Jadi di sini kita kembali kepada hadis yang mulia ini, bahwa dalam perkara-perkara yang itu urusan Allah, maka kepada Allah kita bermohon, kepada Allah kita minta tolong. Adapun dalam urusan-urusan kalau bisa manusia bisa membantunya, maka minta tolong pada, minta bantulah kepada manusia sebatas kemampuan manusia itu. Namun jangan menghinakan diri di hadapan manusia dengan meminta-minta. Ini tidak boleh. Menghinakan diri di hadapan manusia dengan meminta-minta, padahal kita mampu, kita kuat, fisik kita kuat. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la an ya'khudha ahadukum hablahu, seorang yang membawa ya tali ya untuk mencari kayu, fayahtatibu, lalu dia membawa kayu bakar, mencari kayu bakar dibawanya, thumma yabi'uhu, kemudian dia menjualnya, lakana khairan lahu min an yas'alan nas, itu lebih baik baginya daripada dia meminta kepada manusia. A'tauhu au mana'uhu, apakah mereka memberinya atau menolaknya. Inilah kemuliaan Islam tadi.
Tidak boleh kita menjadi peminta-minta. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada suatu kebiasaan ya meminta-minta di negeri kita ini ya, yaitu yang meminta itu talabul ilmi, yaitu meminta sedekah atau cara kitanya memakiah ya. Ada sebagian pondok pesantren ini adalah juga peminta, cara meminta yang ini adalah bentuk penghinaan atau untuk adalah menghina diri, dan ini termasuk hal yang dilarang tadi. Katanya adalah untuk mengajari orang bersedekah. Ini sudah menjadi turun temurun ya. Maka kita perhatikan bahwa meminta-minta harus kita lihat pula dalam hal apa kita meminta-minta, tempatnya juga kita harus perhatikan. Fakadzalika anta idza sa'alta fas'alillah kul. Demikian juga engkau jika engkau minta ya, maka mintalah kepada Allah, katakan Allah marzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Allahumma inni a'nini bifadlika aghnini bifadlika amman siwaka. Berikan aku kecukupan dengan keutamaan engkau, dengan rezeki engkau dari yang lain. Jadi idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolonglah kita hanya kepada Allah saja. Al-isti'anatu talabul aun. Isti'anah itu adalah minta tolong. Fala tatlub al-aun, tidak ya, tidaklah engkau minta tolong ya dari min ai insan, manusia siapa saja, kecuali lid darurah, karena darurat saja. Tidak sanggup melakukannya baru minta tolong. Sanggup melakukannya, anda saya minta tolong. Idza tarabta, kalau ya darurat pada minta tolong dengan makhluk, kita minta tolong. Itu pun dalam urusan-urusan yang terkait dengan makhluk itu, yang bisa ia melakukannya. Faj'al dzalika wasilatan, jadikan itu wasilah sebagai sebab, wasilah dan sebab. Ya, jangan jadikan minta tolong pada manusia itu rukun. Ya, pokok engkau bersandar kepada minta pertolongan manusia tadi. Itu hanya manusia menolong kita hanya sebagai wasilah saja. Namun jangan bersandar kepada pertolongan manusia atau bantuan manusia. Contohnya saja kalau kita berobat, kita sakit. Kita sudah berobat ya melalui seorang dokter. Lalu kita sandarkan diri kita kepada dokter tadi dengan mengatakan, sembuhkan orang tua saya dok ya, mengatakan menyembuhkan. Kalau sudah urusan menyembuhkan, itu bukan urusan dokter tadi, karena urusan untuk menyembuhkan itu asy-syifa itu adalah minallah. Makanya Allah itu syafi, Allah syafi, Allah adalah maha penyembuh. Namun dalam urusan menangani, mendiagnosa penyakit dan memberikan resep, memberikan obat, itu baru urusan dokter. Yang terkait dengan penyembuhan terhadap penyakit ini, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sakit, dialah yang menyembuhkan. Kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Tambah lagi ya, kesembuhan itu juga terkait dengan cocoknya obat yang kita konsumsi tadi. Wa fi hataini jumlatain dalil ala anna man naqasa at-tauhid anal insan yas'al ghairallah. Siapa yang ya kurang tauhidnya,
maka dia akan memohon kepada selain Allah. Dalam masalah rezeki, ya, dalam masalah permohonan tadi minta tolong, apabila kurang tauhidnya, lemah tauhidnya, maka dia akan minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan akan bersandar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala jika ia menginginkan, ya, jika ia ingin menolongmu, ya, Allah akan mudahkan, ya, pertolongan tersebut. Apakah itu karena sebab-sebab yang maklum, yang bisa diketahui, atau sebab-sebab yang tidak diketahui. Kadang-kadang Allah akan menolong hambanya dengan sebab yang tidak diketahui, sehingga Allah hindarkan kita dari, ya, kejahatan yang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Walakin ma'adzalik, akan tapi bersama demikian itu, la yajuzu laka idza anakallah, tidak boleh bagimu jika Allah menolongmu, ala yadi ahadin, atas bantuan seseorang, antansa al-musabbib, engkau melupakan penyebabnya. Artinya adalah Allah, ya, kita dibantu oleh orang lain, ditolong oleh orang lain yang melalui perantaraan seorang. Kita mendapatkan pertolongan Allah melalui perantaraan seseorang. Maka kita juga tidak boleh melupakan jasa atau kebaikan orang lain tersebut. Sebagai wujud terima kasih kita kepada Allah. Jangan, ya, salah pula kita memahami hadis ini. Yang menolong itu kan Allah, ya, bukan kamu yang menolong gitu. Kita dapat pertolongan ada sebabnya melalui si A atau si B. Memangnya Allah yang menolong kita, tapi ada perantaraannya. Ya, perantara ini jangan kita lupakan. Jangan kita lupakan kebaikan orang lain yang menolong kita. Artinya adalah wujud terima kasih kita kepada manusia. Karena orang yang bersyukur itu adalah ketika dia bersyukur kepada manusia. Terima kasih kepada manusia. Tidaklah dianggap dia bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Ini yang perlu juga diperhatikan, sehingga dia tidak melupakan jasa atau kebaikan orang lain. Coba kita melihat paman Nabi Abu Talib, kebaikan jasanya sangat banyak kepada Rasulullah SAW, membela dakwahnya. Namun dia dapat syafaat, keringanan dalam hal neraka yang ringan, azab yang ringan. Itu kan pertolongan juga. Ini membuktikan bahwa Islam itu juga tidak melupakan jasa atau kebaikan seorang. Ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis yang mulia ini. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa sekiranya umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau terhadap sesuatu, lan yanfa'uka, tidaklah mereka bisa memberikan manfaat illa bi syai'in, kecuali terhadap sesuatu qad katabahu Allahu lak, yang telah Allah tetapkan. Syekh menjelaskan kepada kita, Allah, ya, bahwa Nabi Muhammad menjelaskan dalam jumlah hadis yang mulia ini, sekiranya umat manusia ini untuk, mereka berkumpul semuanya untuk memberikan manfaat kepada engkau dari sesuatu, maka manfaat itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ya, ini terkait dengan takdir.
qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani yang ketentuan Allah ini sudah ada sejak zaman azali dulu, yang akan menimpa kita, kebaikan yang kita dapatkan, keburukan yang menimpa kita, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahunya kita bahwa sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah, maka ketika ia memang terjadi dan kita tidak menginginkan, maka hati kita akan semakin murtah, akan semakin tentram, tenang. Inilah mungkin takdir, ketentuan yang menimpa diri saya. Misalnya musibah, nah Allah telah tetapkan sesuatu yang tidak inginkan kita itu terjadi, Allah telah tetapkan pada diri kita. Jadi iman, ya, dengan hadis yang mulia ini kita diingatkan untuk beriman kepada takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza waqa'a minhum naf'un, jika terjadi dari mereka itu manfaat, fa'lam, ketahuilah itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah menentukan sesuatu itu. Dialah yang mentakdirkan sesuatu, menetapkan sesuatu, memberi rezeki. Semua ini wajib kita imani keberadaannya. Fannas, manusia, tanpa diragukan lagi bisa memberikan manfaat kepada manusia lain, membantu sebagian dari sebagian lain. Namun semua ini tidak terlepas dari apa yang telah Allah tetapkan pada manusia itu. Fal fadlu lillah, karunia itu adalah milik Allah, ya, punya Allah. Wa huwa alladhi sakhkhara laka, dialah yang telah mengeluarkan untuk engkau apa yang bermanfaat untuk engkau. Wa yuhsin, berbuat baik kepada engkau, dialah yang telah melepaskan mudarat yang menimpa engkau, ya, musibah-musibah yang menimpa kita, kemudaratan yang menimpa kita, Allah yang melepaskan. Wal iman, beriman dengan ketentuan ini, yastalzim, akan membawa atau melazimkan an yakunal insan, hendaknya manusia itu muta'alliqan birabbihi, ya, bergantung kepada Rabbnya, ya, bertawakal kepadanya, la yahtamu bi ahad, ya, tidak bergantung kepada makhluk. Li'annahu ya'lam, karena Allah mengetahui, annahu law ijtama'a kull khalqi, kalau sekiranya berkumpul semua makhluk untuk memudaratkan engkau dari sesuatu, maka tidak akan bisa dimudaratkan kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Takdir yang telah Allah tetapkan itu, ya, jelas membawa kita kepada ketenangan, ketentraman. Beriman kepada takdir akan memberikan motivasi kita dalam kehidupan ini. Artinya orang yang dilahirkan dalam keadaan buta, ketika dia imani ini ketentuan Allah, maka dia tidak lagi banyak berpikir, dia nikmati apa yang dirasakan, maka hatinya akan tentram. Karena apa yang sesuatu yang kita lihat itu buruk terjadi atau buruk kelihatannya, belum tentu itu buruk. Jadi itu ada bagi Allah itu adalah baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi sesuatu yang kamu benci
yang tidak kamu inginkan itu terjadi, itu adalah baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kamu inginkan itu terjadi, ya, yang kamu sukai rupanya jelek bagi kamu. Itu terkait dengan ketentuan Allah dan takdir yang menimpa kita. Namun apabila keburukan itu, ya, dari kesalahan kita sendiri, maka ini tidak disebabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita sendiri. Kita sengaja. Ini tidak disebabkan kepada Allah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah sesuatu yang kita tidak menginginkan terjadi, bukan juga karena kesalahan, memang ya sudah maksimal kita lakukan, rupanya ini yang terjadi. Dan di dalam menelaah ayat ini, ya, banyak kita rasakan kebenaran ayat ini akan banyak kita rasakan dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Pernah juga mungkin saya menceritakan, ya, juga didapatkan dari cerita Syekh di kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, berkenaan dengan ayat tadi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yaitu seseorang yang menunggu, ya, pesawat di salah satu bandara di Arab itu. Saking lamanya dia menunggu pesawat, dia tertidur. Akhirnya dia ditinggal oleh pesawat tersebut. Tinggal pesawat mengudara, dia terbangun, menyesal ya, kenapa saya tertidur. Tertidur kan tidak diinginkannya, ngantuk yang bersangatan menimpanya, dia tidak menginginkan itu terjadi. Pesawat sudah berangkat, hangus tiketnya, namun dengan hati yang lapang dia hadapi. Kemudian terdengar berita, tidak lama kemudian terdengar berita pesawat itu terbakar. Pesawat yang ditumpangnya itu terbakar. Lalu dia termenunglah dia, dan dia ambil ini sebagai hikmah. Andai sekiranya saya naik pesawat, apa yang terjadi pada diri saya? Ini berkenaan dengan ayat tadi, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Kalau boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu terjadi, wa huwa syarr wa huwa khairul lakum, rupanya itu baik bagi kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu senangi itu terjadi, rupanya tidak rancak, tidak bagus sebenarnya ini terjadi pada diri kita. Kembali kita kepada penjelasan dari hadis yang mulia ini. Wahina izin yu'alliqu raja'ahu billahi, ketika itulah manusia, kalau manusia sudah menggantungkan dirinya kepada Rabb-nya, bertawakal kepadanya, berserah diri kepadanya, maka dia menaruh harapannya hanya kepada Allah. Pengharapannya adalah kepada Allah, bukan kepada manusia. Mengadu dia juga kepada Allah, sebagaimana pengaduan Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sudah lama berpisah dengan anaknya Yusuf, dan kesedihannya yang sangat mendalam, dia kadukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Innama ashku basti wa husni ilallah, sungguhnya aku mengadukan dukaku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia siapa yang menolongnya? Itu juga kita dalam menghadapi permasalahan, problem, jangan kita mudah mengadukan kepada orang lain, jangan kita mudah untuk curah kepada orang lain. Belum tentu dia memberikan solusi. Lihat-lihat dulu siapa orangnya, apakah dia orang yang berilmu atau tidak. Nah, kalau kita pada Allah mengadu, ini adalah tempat pengaduan yang hak, yang benar, yang mutlak akan membantu kita.
Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna mahid. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka tidak memudaratkan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Sungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan muhid, meliputi. Kemudian dilanjutkan hadis tadi, rufi'atil aqlam, sudah diangkat aqlam, wajaffatis suhuf, sudah ya kering lembaran-lembaran tersebut. Artinya apa? Apa yang sudah Allah tetapkan dari takdir, dari ketentuan Allah itu, ya, itu sudah jelas, sudah tertulis, ya. Tidak bisa lagi untuk berubah kecuali Allah yang menghendaki. Apa yang menimpa kita itu jelas mesti kita hadapi dengan sabar. Jadi ada di sini memberikan pelajaran besar kepada kita akan pentingnya yaitu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, insyaallah akan menjagamu. Ihfazillaha, jagalah Allah, engkau akan mendapatkan dia, ya, berada di hadapanmu. Allah akan membantu, Allah akan menolong. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusan yang itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong hanya kepada Allah. Kemudian dalam, ya, sesuatu yang tidak, yang terjadi, yang atau belum tentu itu terjadi, tidak usah kita khawatirkan, karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Kadang manusia ini kan prediksinya terlalu dalam, ya, prediksinya terhadap masalah yang gaib, apalagi masalah politik ini, ya. Prediksinya itu, ya, kalau ini begini nanti negara kita begini-begini. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah, ya, memudahkan urusan ini, menjadikan negeri kita ini negeri yang aman dan dilimpahi keberkatan. Yang kita doakan juga kepada pemimpin, ya, kita, agar Allah berikan dia hidayah atau taufik dan mempunyai perhatian kepada umat Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan, jelaskan pada kesempatan ini. Wallahu alam bissawab. Ada waktu 10 menit. Ada yang tanya? Ada soal? Masalah muraqabah, kadang kita merasa bahwa muraqabah kita itu terasa pasang surut, Pak. Jadi bagaimana cara kita mengantisipasinya waktu kita merasa muraqabah kita ini surut itu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terkait dengan muraqabah ini, jadi kita ada mengalami muraqabah ini, merasa diawasi oleh Allah, pasang surut, ya. Kadang semangatnya tinggi, merasa diawasi oleh Allah, kadang-kadang melemah. Ya, demikianlah iman tadi. Al-iman yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tambah iman kita, maka rasa pengawasan kita, rasa diawasi oleh Allah semakin tinggi. Kemudian ketika iman kita menurun, rasa pengawasan kita pun semakin rendah. Oleh karena itu, apabila rasa muraqabah, merasa diawasi, melemah, atau ketika itu mungkin ada pikiran-pikiran kita yang tidak baik, ya, atau ingin melakukan sesuatu yang dilarang berkenaan dengan perbuatan tersebut,
maka cepat kita untuk ingat kepada Allah, cepat kita untuk berpikir, ya, berpikir bahwa perbuatan ini tidak baik. Kita berusaha untuk menghindarkannya. Dan dia muraqabah ini sangat terkait dengan ya ketaatan kita, amal soleh kita. Apabila kita malas masanya untuk beribadah, tambah lagi malas kita untuk menuntut ilmu, kemudian banyak hal-hal yang tidak bermanfaat kita kerjakan, maka dengan sendirinya kita akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, atau terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu sibuk. Ini akan bisa menyebabkan juga muraqabah, atau karena kita mengharapkan dunia, ya, yang terbayang oleh kita adalah harta ketika itu, ya, yang kan kita pikirkan kita bisa beli ini dengan berbuat demikian, sementara kesempatan itu ada, maka hilang muraqabah, hilang sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah terpedaya oleh dunia. Nah, coba kita cepat ya mengingat bahaya atau akibat sesuatu yang kita lakukan itu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana adab dan sikap kita kepada orang yang perkataannya dalam berdakwah Masya Allah tapi belum terwujud dalam pengamalannya, mendakwahkan keadilan, tentang amanah, tentang tepat janji, tapi belum teraplikasi dalam amalnya dan bahkan lalai perkataannya, tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya. An-nasihah, nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini kita nasihati pada seorang yang sering berkata amanah tapi dia tidak amanah, kita nasihat. Tidak ada sesuatu yang akan memberikan perubahan melainkan an-nasihah. Ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Dan perlu juga diingat ya bahwa manusia ini ya mungkin dia mudah untuk berkata, tapi sulit untuk mengamalkannya. Keinginan dia terhadap suatu perbuatan baik itu sangat tinggi, tetapi upaya untuk melakukannya kurang. Oleh karena itu hendaklah kita motivasi diri kita untuk selalu melakukan kebaikan, karena fi'lul khair, yaitu melakukan kebaikan, atau fi'lul amri, melakukan perintah, lebih berat daripada meninggalkan larangan. Atau mengamalkan, beramal itu ya lebih susah daripada ilmunya dimiliki tapi mengamalkan tidak. Sehingga wajarlah Nabi berdoa. Tadi kita sebagai awal mukaddimah kita sudah mengatakan Nabi setiap pagi mengawali paginya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang terima. Jadi kepada ada di antara ikhwah kita yang seperti ini ya, teman kita, nasihati dengan baik.
tidak pula langsung mentahzirnya. Jangan kita gunakan mudahkan uslub tahzir, ya, menjauhi orang. Tapi kita nasihati. Karena ada kalanya uslub tahzir itu tidak berguna, tidak bermanfaat, kurang manfaat bagi seorang. Terkait dengan mencintai Allah. Katakan tentang mencintai keluarga kita, rasa rindu pada keluarga, ya. Mencintai keluarga, anak, istri, itu termasuk juga mahabbah tabi'iyah, mahabbah tabiat manusia, mahabbah yang telah difitrahkan, yang Allah telah menfitrahkan kepada manusia, cinta kepada anak. Cinta yang kita kepada anak, apa yang dimintanya kita ingin penuhi. Cinta kepada keluarga, istri kepada istri, ya. Ini mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah ini, ya, ada pada setiap manusia. Allah berikan. Kalau tidak ada mahabbah tabi'iyahnya, ini berarti orang ini ada kelainan. Ya. Namun ada mahabbah, ya, yang lebih daripada itu, mahabbah kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Apabila perintah Allah dan Rasulnya berseberangan dengan perintah manusia, nah disinilah ujian tadi. Keinginan manusia, keinginan keluarga kita berseberangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Ini, ya, telah ukurnya adalah ketika kita mampu mendahulukan perintah Allah. Maka disinilah tanda bahwa kita telah mendahulukan, ya, perintah Allah dan Rasulnya daripada perintah manusia tadi, perintah keluarga. Di dalam realisasi sehari-hari akan kita temukan kecenderungan mungkin pihak keluarga untuk mendapatkan harta yang banyak dari suaminya. Bah, kok tidak pernah balabiah, kok ada aja, kurang terus. Ya. Memenuhi keinginan tadi, kan kita akan dicintai oleh keluarga atau istri tadi. Sementara jalan untuk berlebih itu hanya bisa kalau melakukan perbuatan yang haram, ya, korupsi, manipulasi, ya. Sementara Allah melarang melakukan hal demikian. Nah, ketika kita mendahulukan larang Allah tadi, ya, agar itu untuk ditinggalkan karena wujud cinta kita kepada Allah dan apa keinginan dari keluarga kita tidak kita penuhi, ya, kita lebih mendahulukan perintah Allah atau syariat ini menandakan bahwa kita sudah mendahulukan perintah Allah daripada keinginan keluarga tadi. Itu salah satu contoh atau salah satu, ya, tolak ukurnya. Segala sesuatu yang berseberangan dengan perintah Allah, perintah manusia, keinginan manusia yang berseberangan dengan perintah Allah, keinginan manusia itu kita kesampingkan, keinginan Allah yang kita dahulukan. Ini menandakan kita sudah mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa benci kita terhadap perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan haram, kufur, perbuatan bid'ah. Rasa benci kita itu tidak suka. Ini menunjukkan ada rasa cinta kita kepada syariat ini. Tapi kalau tidak ada rasa benci kita terhadap perbuatan haram, tidak ada rasa kecemburuan kita, ini menandakan rasa cinta kita itu kurang.
Sekarang ini kan orang biasa aja melakukan perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram biasa aja. Yang bersalaman laki-laki dengan perempuan biasa aja. Nah, problemnya kita yang sudah tahu tentu kita membenci hal tersebut. Ustaz, musik itu kan haram. Jadi anak tinggal di lingkungan yang sepertinya anak kurang suka. Apa tindakan anak? Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat ya kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika ia sanggup. Amal lam yastati', kalau dia tidak sanggup maka rubahlah dengan al-lisan. Bisa dengan lidahnya atau an-nasihat. Siapa yang tidak sanggup maka rubahlah atau ingkarilah dalam hatinya. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam mengingkari kemungkaran ya, apabila kita berada di lingkungan perbuatan yang mungkar ya, atau melihat kemungkaran, tatkala kita punya kompetensi untuk merubah dengan tangan, kita bisa merubahnya dengan tangan. Itu pun kalau ada kompetensi kita ya, seperti kita ada seorang aparat atau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kemungkaran itu terjadi di dalam rumah tangga kita sendiri, kan kita punya kompetensi untuk merubahnya itu. Atau kita pimpinan dalam suatu perusahaan, kan kita punya kompetensi untuk merubahnya. Maka rubah dengan tangan, dengan kekuasaan kita. Apabila ini tidak bisa kita lakukan ya, karena banyaknya hambatan-hambatan mungkin terjadi, kelemahan kita, maka dengan al-lisan, fabilisani, dengan lidah. Lidah inilah dia an-nasihat tadi. Nah, tentu dengan tetap menjaga ya mura'atu al-adab, menjaga adab-adab dalam amal nahi mungkar, dengan lemah lembut, dengan bahasa-bahasa yang santun, bukan dengan bahasa-bahasa kebencian atau bahasa-bahasa emosional, tapi adalah bahasa-bahasa yang membuat orang ini ya bisa tersentuh dengan bahasa tersebut. Karena apabila kita merubah kemungkaran ya dengan bahasa yang perasaan tidak menerimanya, maka mungkin akan datang kemungkaran yang lain. Ya, contohnya musik itu haram. Woi, haram matian. Haram, terus matikan. Apakah ini bisa terwujud? Artinya apakah ini bisa dicegah dengan perbuatan tadi? Nah, istilahnya nanti orang ini akan marah gitu. Nah, tapi kalau kita katakan ini kita adakan pendekatan terlebih dahulu tentang masalah musik atau nyanyian ini kepadanya. Bisa jadi dia belum tahu tentang hukum musik ini. Sebab musik, karena musik dan nyanyian ini jangankan orang-orang awam, ya, orang-orang yang sudah berkaliber, ya, ustadz atau dai masih suka dengan musik. Tidak langsung mungkin masyarakat yang belum paham tentang musik, kita langsung mengatakan haram. Tapi adakan pendekatan untuk pemahaman terhadap, atau mungkin ya sekiranya musiknya ini mengganggu, ya kita minta kepadanya untuk dipelankan dulu. Karena ini menyangkut kebiasaan seorang. Jadi tindakan kita dalam hal ini mengingkari perbuatan itu, atau bisa memberikan nasihat, mengadakan pendekatan melalui nasihat, lebih baik. Atau mungkin juga pernah dilakukan oleh para ikhwah ya. Ketika kita di atas mobil kan, bunyikannya musik, Pak sudah pernah mendengar radio 95,1 FM nak? Baiknya itu yang dibunyikan, itu ilmu.
kalau ini enggak. Nah, ini bisa juga kita mengarahkan. Ada peluang-peluang dakwah untuk ya menyampaikan demikian. Oh, belum lagi ya. Cobalah di Pak Gus. Mana tahu ya, melalui radio itu dia akan dapat ilmu. Maka ada informasi yang awalnya dia mendengarkan sekali 2 kali, akhirnya itu aja yang didengarkan siaran ya, itu aja yang putarnya terus. Wallahu a'lam bishawab. Dalam menghadapi musibah, kan musibah kehilangan tadi kan. Dalam menghadapi musibah atau apa yang menimpa kita, kita harus sabar dalam menghadapinya. Sabar. Yakini bahwa dengan kehilangan itu ada hikmah di balik kehilangan tersebut. Ya. Karena kan tidak selamanya kita akan kehilangan. Ketika itu ya hilang, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mengganti dengan yang lebih baik, maka insya Allah Allah akan berikan yang terbaik setelah itu. Jangan sampai kita berputus asa dari sesuatu yang menimpa kita, kehilangan sesuatu, atau patah hati, putus asa, tidak semangat lagi, itu akibatnya. Jangan. Hidup ini ya adalah perjuangan. Hidup ini pengorbanan, perjuangan. Apabila kita tidak mau berjuang dalam kehidupan ini, ya jelas kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan hidup. Nikmatnya hidup ini melalui perjuangan. Maka orang yang dalam menjalani kehidupan ini enjoy saja, ya, artinya dia tidak pernah merasakan susah, maka orang ini ketika terbentur oleh suatu masalah dia akan down, apalagi tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi semua permasalahan dalam hidup ini tetap akan ada saja permasalahan. Jangan kita berharap kita mendapatkan kenikmatan tidak ada masalah. Ketika kita mendapatkan kelebihan tidak ada masalah, tetap ada masalah. Setiap pekerjaan yang kita lakukan ada masalah, ada risikonya. Jadi untuk menghadapi ini bersabar, iman pada ketentuan Allah. Ya. Apabila kita kehilangan sesuatu, kita relakan itu, kita redai, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Kaitannya adalah dengan pernikahan, dan itu pun seperti Rabana dan yang menyanyikannya perempuan di hadapan perempuan juga. Sementara yang ada sekarang bagaimana? Yang ada sekarang sama enggak kiasnya itu? Tidak sama, tidak sama. Jadi nasyid atau nyanyian itu ya, nyanyian atau nasyid itu dibolehkan dalam hal-hal tertentu, sangat muqayyad, sangat terkait, dan ada syarat-syaratnya. Nah sekarang kan tidak. Kasidah pun adik kakak yang dangdut. Kasidah ya beradik kakak dengan dangdut, saudara dengan dangdut. Susah kita untuk membedakan sekarang. Ini kasidah. Jangan dikira bahasa Arab itu baik semua. Ya kasidah itu kan nyanyi Quran yang dinyanyikan. Siapa bilang? Padahal yang disebut ya habibi, ya habibi, ya habibati, apa artinya itu? Kekasihku. Nah ini tidak setiap bahasa Arab itu bagus. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya itu memang ada, tapi ada syaratnya. Apabila kita lihat dengan kondisi sekarang ini, yang dilakukan, yang ada dalam hadis tadi, keterangan dalam hadis, dan dengan kenyataan di masyarakat kita, itu tidak ketemu.
sidang di hadapan Rasulullah. Budak itu para budak. Ya. Budak. Ya, budak-budak. Jariyah. Bagaimana hukum menyebut nama Allah dalam pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya mau bernyanyi, mau berjudi, maling, apakah termasuk dosa? Ini nggak ada, jarang orang. Apakah ada orang maling baca bismillah? Bismillah, aku maling karena Allah. Nggak ada. Kalau ada mungkin majnun, gila. Judi baca bismillah, nyebut nama Allah. Itu hanya kalaupun ada Allah, permainan saja, bermain dengan nama Allah. Contohnya dia kita berjudi, insya Allah nanti pakai insya Allah kan. Itu permainan itu Allah. Ini sangat dicela oleh Allah. Kalau itu adalah permainan sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ini terjadi, ya ini termasuk adalah ya bermain dengan nama Allah. Ini haram hukumnya. Mohon penjelasan yang terhadap sikap yang harus dilakukan saat kita berdakwah namun dianggap sok eksklusif. Apakah yang tepat untuk dilakukan? Eksklusif. Apa itu eksklusif? Menyendiri. Tersendiri. Hah? Tertutup. Ya. Wah, dakwah Islam itu, dakwah salaf, dakwah Rasul itu tidak tertutup. Kita tahu bahwa kita kenal bagaimana masyarakat jahiliyah dahulu lebih parah dengan masyarakat sekarang ini. Lebih parah. Apakah Rasulullah para sahabat ketika itu tidak bergaul, tidak bermuamalah dengan lingkungan yang lain? Mereka berjual beli kok? Tidak ketemu-temu atau tidak tegur sapa? Bahkan Rasulullah dan para sahabatnya adalah tauladan kita, mencontohkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Dianggap eksklusif, ini mungkin ada sebagian dari kaum muslimin atau ikhwah yang mungkin dalam muamalahnya, dalam sikapnya berdakwah ya mungkin keras ya, tanpa basa-basi kan itu. Haram ya haram, ya bid'ah ya bid'ah. Sementara masyarakat belum mengenal gitu. Ini yang dianggap oleh masyarakat bahwa ini dakwah ini ya eksklusif. Ini yang mungkin kita perlu kembali mempelajari ya dakwah atau metode dakwah yang baik, yang benar. Dakwah dengan hikmah. Karena ikhwan fillah, berdakwah itu sama dengan dokter. Kalau dokter melobati orang kena bisul, apakah supaya bisulnya meletus dipukul kuat-kuat? Gimana jawabannya? Mungkin dokternya akan dipukulnya, dokternya akan ditinju. Mungkin dia akan mengatakan ini bukan dokter, ya gawat nanti. Tapi dia kasih resep, kasih resep obat, dan resep ini akan berjalan. Ada resep yang diminum, kemudian ada resep bagian luar, dan resep ini akan berjalan ya dengan sendirinya melalui tahap-tahap, dan insya Allah lama-lama bisulnya akan meletus dan akan timbul rasa senang yang tadi. Nah, demikian kita dalam berdakwah ini ibarat seorang dokter. Namun bukan berarti adalah kita lembek atau yang hak itu kita korbankan. Ini juga tidak. Yang hak tidak kita korbankan. Selama ini adalah kita melihat wah di masyarakat kita banyak para duat, mereka ini tahu ya mendua kali 7 menuju hari itu tidak ada sunnahnya, tetapi tidak pernah dijelaskan.
ke masyarakat, atau tidak punya sikap yang akhirnya ya buya-buya, dai-dai tetap hadir juga, akhirnya diaminkan ini adalah suatu yang benar, sehingga menganggap ini tidak apa-apa. Coba kalau dai atau buya itu ya dia bersikap bahwa ini tidak ada sunnahnya, kalau saya memang saya pribadi tidak bisa hadir, mohon maaf saja, tidak bisa hadir karena tidak ada sunnah. Ini kebiasaan-kebiasaan yang jauh daripada ajaran agama kita. Katakan itu saja. Yang perkataan ini yang tidak pernah muncul atau jarang muncul di masyarakat kita, akhirnya menganggap bahwa itu boleh. Sebenarnya masyarakat kita ini mereka sebagian ada kita tidak bisa menyalahkan 100% dari mereka ini. Tapi kesalahan itu adalah ada di sebagian para penyuluh dakwah. Penyuluh dakwah. Mereka tidak mencegahnya, tetap mengaminkan hal tersebut. Akhirnya lama-lama jadi kebiasaan merubah tahap berikutnya menjadi syariat. Akhirnya dianggap biasa. Wallahu alam bishawab. Sebelum memulai aktivitas kerja di kantor, dalam apel pagi dirutinkan untuk berdoa sebelum beraktivitas yang dilakukan sebelum apel pagi. Selesai atau membaca Ummul Quran, Al-Fatihah, apakah ini termasuk perkara diperbolehkan ya? Berdoa mulai aktivitas diperbolehkan. Mohon pada Allah agar pekerjaan kita hari ini ya diberkati. Akan tetapi permasalahan di sini adalah terletak dari pelaksanaan, kaifiyat, cara pelaksanaannya tadi, yaitu melalui dipimpin tadi. Apakah kalau tidak dipimpin kita masing-masing tidak berdoa kepada Allah? Kenapa kita berdoa kepada Allah kalau hanya diingatkan ketika dipimpin? Masing-masing kita ini silakan berdoa ya, pada hari ini ya Allah agar pekerjaan saya dimudahkan. Apa saja yang kita minta silahkan. Ini enggak. Kalau enggak dipimpin, enggak disuruh oleh atasan, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Jadi permasalahannya adalah kalau kita berdoa memulai sesuatu, ya itu tidak ada permasalahan, boleh. Hanya saja di saat ini mulai dipimpin, dirutinkan dan dipimpin dirutinkan, maka tidak ada sunnahnya. Dibacanya sendiri-sendiri saja kalau kita berdoa kepada Allah. Kita membaca Ummul Quran, Fatihah. Ini juga tidak ada sunnahnya memulai sesuatu dengan Al-Fatihah. Nah, Fatihah ini sudah menjadi kebiasaan ya. Untuk kematian kirim Fatihah ya. Kirim Fatihah pada orang sudah meninggal. Jadi tidak ada sunnahnya Rasulullah SAW. Bagaimana membersihkan harta haram yang ada dalam harta kita yang jumlahnya, persentasenya tidak kita ketahui. Nah, silakan nanti baca buku Ustaz Dr. Irwandi, situ ada itu. Kalau terkait dengan membersihkan harta kita, keluarkan ya. Kalau selama ini kita tidak mengeluarkan zakat, ya keluarkan zakat dari harta-harta kita yang sudah sampai nisab pada tahun-tahun yang lalu tidak kita keluarkan hari ini. Dan apabila kita mengambil hak orang lain ya tanpa hak dengan kezaliman, maka kita kembalikan kepadanya. Bila kita tidak mengetahui berapa persentasenya, silahkan saja mentakdir, memperkirakan bahwa dari harta saya ini berdasarkan ilmu yang saya ketahui sekian persen yang saya dapatkan ini adalah dari jalan yang haram ya, keluarkan, dari sisihkan yang haram itu, berikan kepada orang-orang lain, orang yang berhak. Ya seperti sebagian orang ya, ada hartanya, banyak hartanya didepositokan ya, deposito di bank ya kan. Uangnya banyak, bunganya saja sekian ya, jadi bunganya ini nggak usah diambil. Kalau diambil silahkan berikan ya kepada bahan bangunan
atau fasilitas umum, jalan, jembatan, sehingga masyarakat kita tidak menikmatinya dalam bentuk konsumtif ya, makanan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa nakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.